Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Tatang di channel Abi Arumi 24. Apa kabar teman-teman semua? Sudah lama Kang Tatang tidak update mengenai info-info di Inggris karena mungkin materinya nggak banyak, dan saya rasa sudah banyak materi yang sudah saya berikan, mungkin tambah ke materi lain. Nah, sekarang ada materi yang bukan materi sebenarnya, info yang sangat mengecewakan buat saya khususnya dan buat teman-teman lainnya. Infonya adalah mengenai agensi Inggris, yaitu AG Recruitment, lisensi atau izin untuk perekrutannya dicabut. Oke, bagaimana kelanjutannya? Oke, simak terus di channel Abi Arumi 24. Nah, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa loncengnya dinyalakan biar kalian tahu mengenai info-info terbaru yang saya sampaikan nanti. Oke, info ini saya dapat dari majalah Guardian, majalah yang kemarin saya baca mengenai masalah pembiayaan yang terlalu mahal dari saat perekrutan teman-teman yang berasal dari Indonesia ya, begitu. Sama halnya dengan itu, info ini pun saya dapat dari majalah Guardian. Dan kenapa saya angkat ini telat, karena info ini saya tanyakan lagi ke bos saya yang ada di Inggris. Ternyata infonya benar dan valid, dan mengenai info-info yang selanjutnya pun membenarkan bahwa info ini benar. Oke, apa masalahnya sampai bisa membuat teman-teman yang kemarin berangkat ini 1450 orang terancam tidak bisa berangkat lagi di tahun 2023. Apa masalahnya? Oke, akan saya baca. Ini info ini saya ambil dari majalah The Guardian ya. Akan saya bacakan, nanti akan saya simpulkan, dan saya akan sisipkan beberapa fakta yang ada. Jadi teman-teman bisa mengetahui apa sih permasalahan yang terjadi sampai saat ini belum ada proses. Seharusnya sudah ada proses untuk perekrutan atau proses untuk keberangkatan selanjutnya atau musim ini ya. Oke, dari majalah The Guardian, masalah imigrasi dan suaka. Perekrutan orang Indonesia yang terlilit hutang di Inggris kehilangan lisensi pekerja musiman. Oke, jadi lisensinya dicabut ya. Sebuah agen perekrutan di Inggris yang membawa buruh tani Indonesia ke Inggris yang memiliki hutang ribuan pound kepada broker asing telah kehilangan lisensinya sebagai sponsor pekerja musiman. Oke. Lebih dari 1450 orang Indonesia yang dibawa ke Inggris tahun lalu oleh AG Recruitment untuk memetik buah beri dan buah lainnya untuk memasok supermarket ke Inggris. Tuh gitu. Penjaga The Guardian mengungkapkan bahwa beberapa orang atau beberapa pihak berhutang sampai sebanyak 5.000 pound kepada pialang asing tanpa izin ketika mereka tiba di Inggris. Yang masalah yang kemarin ya, yang masalah Guardian ini sampaikan. Meskipun hanya bekerja selama 1 musim, AG membantah melakukan kesalahan dan mengatakan tidak tahu apa-apa tentang broker Indonesia memungut uang. Douglas Ames ini adalah orang yang kemarin datang ke Indonesia untuk merekrut langsung pekerja-pekerja Indonesia ya. Douglas Ames, direktur pelaksananya, mengatakan dia sangat sedih menerima pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri tentang pencabutan lisensinya pada hari Rabu kemarin, bukan hari ini, Rabu, bahwa prosesnya sangat tidak adil dan tidak adil. Dia menyampaikan seperti itu ya, karena dia tuh di Indonesia taunya nggak dipungut lagi gitu, taunya ya. Tapi ya mau dikata lah ya, Indonesia. AG mencari pekerja di Indonesia dalam waktu singkat. Tahun lalu mereka
tahun lalu ketika perang pecah di Ukraina, di mana perusahaan sebelumnya telah melakukan sebagian besar perekrutannya, Ames berkata, "Kami selalu memiliki niat terbaik untuk semua orang. Saya tidak akan pernah berada di Indonesia jika bukan karena perang bodoh ini." Dan setahun kemudian bisnis saya hilang begitu saja. Lebih dari 2.000 pemetik buah Indonesia yang dibawa ke Inggris oleh AG meminta bantuan diplomatik. Ya, yang kemarin berangkat ini karena beberapa hal meminta bantuan diplomatik tahun lalu setelah menghadapi kesulitan bekerja di Inggris. Banyak yang datang di akhir musim dan mendapati tidak ada cukup pekerjaan di pertanian untuk membayar hutang mereka yang besar. Ya, karena biaya besar, terus kerjanya di akhir musim, nggak ada kerjaan, otomatis ya mau tidak mau banyak yang kabur, ya, banyak yang kabur ilegal seperti itu. Salah satunya orang Nepal juga kan, banyak yang di akhir musim mereka banyak yang nggak pulang lagi. Indonesia juga ada ya. Banyak yang datang di akhir musim dan mendapati tidak ada cukup pekerjaan di pertanian untuk membayar hutang mereka yang besar. Oke. Sekitar 1.100 orang, 100 diketahui telah pergi ke bawah tanah. Jadi mereka 100 orang lebih ilegal lah ya, tinggal di Inggris dan bekerja di pasar gelap gitu kan, daripada mengambil resiko pulang. Ya, daripada pulang dengan sedikit atau tanpa uang setelah hutang mereka dibayar, beberapa mencoba untuk meminta suaka. Dan gini, ibaratnya karena biaya yang mahal, terus bekerja nggak full 6 bulan, cuma 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan mungkin, pulang pun masih banyak hutang karena keterpaksaan ini. Nggak bisa menyalahkan juga gitu kan, karena keterpaksaan masa kandidat-kandidat yang ada di sana yang berpikiran pun tidak kabur pun atau ilegal, pasti berpikiran ilegal karena pulang juga banyak hutang gitu kan. Ya mau gimana lagi ya, termasuk saya rugi lah ya, nggak bisa berangkat lagi, gimana ini. Dapat dipahami bahwa overstay ini adalah alasan utama AG kehilangan lisensinya. Jadi banyak yang kabur. Jadi AG Recruitment, agensi Inggris yang membawahi kami untuk berangkat ke sana ini kehilangan lisensinya karena banyak yang kabur ini. Termasuk yang dari Nepal nih, lebih katanya banyak banget yang kabur. Karena ketentuan tersebut menyatakan bahwa setidaknya 97% pekerja harus pulang tepat waktu. Gitu. Andy Hall, seorang spesialis hak migran independen yang menyelidiki kerja paksa dalam rantai pasokan Asia, mengatakan ribuan pekerja rentan menghadapi kondisi yang mirip dengan pekerja paksa dan jeratan utang karena kelalaian operator skema pekerja musiman termasuk AG Recruitment. Kerangka kerja yang lebih luas dari skema pekerja musiman yang gagal dan sistem lisensi sponsor serta kegagalan pengecer dan peternakan terbesar di Inggris untuk melindungi tenaga kerja penting ini dari pelanggaran semacam itu. Oke. Lanjut nanti ya. Oke, lanjut lagi. Kondisi yang diciptakan oleh struktur skema pekerja musiman tetap matang dan kondusif untuk overstay pekerja sebagai sarana bagi para pekerja yang putus asa ini untuk memastikan pengembalian investasi besar mereka yang dikeluarkan untuk datang ke Inggris. Oleh karena itu, reformasi sistematik dari skema tersebut mendesak dan penting. Untuk membawa pekerja musiman ke Inggris, perekrut harus menjadi sponsor berlisensi. Home Office menekankan bahwa syarat memegang lisensi adalah mencegah penyalahgunaan undang-undang imigrasi dan pengaturan sponsor seperti pekerja ilegal, termasuk pelanggaran persyaratan dan praktik perekrutan yang tidak efektif gitu. Seorang juru bicara Kementerian Dalam Negeri mengatakan semua yang mendapat manfaat langsung dari imigrasi bertanggung jawab untuk memastikan sistem imigrasi tidak disalahgunakan. Kami akan selalu mengambil tindakan tegas jika sponsor melanggar aturan. Kami tidak mengomentari kasus individu. Ames berkata, Douglas Ames yang tadi, kami bukan kepolisian. Dia membantah ya dari pihak AG Recruitment, kami bukan kepolisian. Ketika pekerja tinggal lebih lama, kami sama sekali tidak memiliki yurisdiksi, tidak memiliki kendali atau tidak memiliki pengaruh apapun. Jadi kalau misalkan kabur itu AG Recruitment itu nggak bisa berkehendak gitu. Kalau misalkan emang dia niatnya emang dari awalnya ingin kabur, misalkan mau ilegal atau karena keterpaksaan ilegal, AG tidak memiliki tidak tahu mengenai hal itu, karena itu kan individu masing-masing ya.
Grandmaster dan Labor Abuse Authority (GLAA) telah menyelidiki perekrutan AG di Indonesia, tetapi ini belum selesai. AG masih memegang lisensi GLAA untuk merekrut. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman, karena hal ini, karena banyak yang kabur ini, saya sih memang udah menyangka ya dari sebelumnya juga kan, karena ya kayak efek domino lah ya, efek domino, ada masalah ini timbullah masalah ini ya, begitulah ya, realitanya seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kami selaku teman-teman yang udah berangkat kemarin di gelombang pertama ini sebenarnya mengharapkan keuntungannya tuh di tahun kedua dan selanjutnya gitu. Kami ibaratnya dengan biaya yang besar kemarin, dengan waktu yang sedikit, yang seharusnya 6 bulan, ada yang 5 bulan, seperti saya ada yang 4 bulan. Kami ibaratnya kayak balik modal aja lah ya, karena waktunya yang sedikit dan biaya yang mahal gitu. Kami berharap di tahun ini, tapi ternyata di tahun ini terjadi banyak masalah, sampai kami pun mendapat chattingan langsung dari AG Indonesia. Ini chattingan seperti ini, nanti saya tampilkan. Langsung dari AG Indonesia kepada yang terhormat partisipan pekerja musiman. Kami meminta maaf untuk memberitahu Anda bahwa karena keadaan yang tidak terduga, kami tidak lagi beroperasi di bawah skema pekerja musiman. Sayangnya kami tidak dapat mensponsori Anda untuk musim 2023. Oke. Itulah yang terjadi ya. Jadi AG sendiri tidak bisa mensponsori kami untuk musim 2023 ini. Namun jika Anda ingin masih menggunakan rute ini, silakan hubungi majikan Anda secara langsung. Pertanian tempat Anda berada tahun lalu. Jadi kita secara personal dianjurkan untuk menghubungi bos kita yang kemarin tempat kerja di sana, untuk membantu Anda untuk menghubungi siapa atau agensi lain sehingga Anda bisa datang lagi di tahun ini. Oke, jadi gimana ya, nasib 1000 lebih orang yang udah berangkat nih, gimana nasibnya gitu kan. Sedikit jengkel karena kan perjanjiannya kan lebih daripada itu, kita pulang terus berangkat lagi kan, ternyata dengan satu lain hal jadi hal seperti ini yang seharusnya tuh nggak terjadi gitu. Oke lah gitu. Apakah info ini valid? Info ini saya sudah konfirmasikan dengan bos saya. Alhamdulillah saya sudah konteks dengan dia bahwa emang benar perekrutan agar rekrutmen ini dicabut. Betul, beliau mengatakan seperti itu. Dan seperti hal yang disarankan oleh AG Indonesia ini, katanya barangkali bos kamu minta bisa membantu. Insya Allah mudah-mudahan lah ya, saya sudah hubungi bos saya. Kata dia sudah mencoba menghubungi agensi, mudah-mudahan mereka mau untuk mensponsori kami untuk berangkat lagi ke sana. Oke. Apalagi ya, sekian informasi dari Kang Tatang, informasi yang nggak bagus kurang bagus atau terserah apapun bilangnya, masih saya membacakan fakta lah ya. Segitu dulu dari Kang Tatang. Kang Tatang di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.